Ya sudah, kita di dalam pertemuan yang sebelumnya kita membahas 1 Samuel, dan di dalam 1 Samuel itu tokoh utamanya adalah Saul ya, dan sekarang kita penekanannya di sini tokohnya adalah Daud gitu. Meskipun waktu kita membaca di dalam ini ya Pak, Samuel Books, kitab-kitab Samuel, ini cerita tentang Daud yang disebut the man after God's own heart, ini sudah mulai dari 1 Samuel ya. Bukan mulai dari 2 Samuel, tapi di 1 Samuel pasal 16 itu, mulai dari pasal 16 kita sudah mendapati cerita tentang Daud di sana ya. Nah, in fact sebetulnya kalau kita melihat dari 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel pasal 5 itu seringkali disebut sebagai material ini ya, the rise of David, bangkitnya Daud gitu yang kemudian menggantikan Saul. Dan kita sudah membahas di dalam pertemuan selanjutnya bahwa ada perbedaan ya di dalam kingship-nya Saul yang conditional ya, dengan kingship dari Daud yang unconditional ya. Kita melihat di dalam kehidupan Daud, sebetulnya Daud juga adalah orang yang bukan nggak ada kelemahan, itu Daud juga adalah orang yang ada kegagalan di dalam kehidupannya. Tapi instead of penolakan seperti Saul, kita melihat kingship dari Daud ini diterima ya, diteguhkan, dikonfirm oleh Tuhan sendiri melalui Nabi Nathan, seperti kita baca di dalam ini ya, 2 Samuel pasal yang ke-7 itu. Sehingga kita melihat di sini ada satu model royal teologi yang boleh dikatakan berbeda ya, kalau dibandingkan dengan yang kita baca di dalam cerita Saul misalnya gitu. Kita membaca di dalam ini ya, di dalam di dalam kitab Samuel ini bahwa Daud itu disertai oleh Tuhan ya. Tuhan itu beserta dengan Daud. Nah, itu saudara bisa baca di dalam sudah di dalam 1 Samuel pasal 17, 18 ya. Lalu terus kemudian pasal 20, dan kalau di 2 Samuel saudara membaca ini ya, pasal 5 ayat 10. Nah, kita baca bagian ini 2 Samuel pasal 5. Saya membaca 2 Samuel 5 ayat yang ke-10 ya. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Jadi saudara melihat di sini ya, sosok Daud ini juga menggambarkan Israel ya, adanya future, adanya pengharapan, adanya masa depan di dalam kehidupannya Daud. Ini berarti juga adanya pengharapan masa depan bagi Israel ya. Karena ini sifat ceritanya ini again programatik gitu, bukan cuma tentang satu tokoh, tapi tentang the whole Israel ya sebetulnya gitu. Nah, saudara membaca di dalam cerita Rise of David ini, yaitu di dalam 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel pasal 5, ini ada certain mixture ya, seperti dikatakan di dalam ini ya, buku introduksi dari Birch itu. Mixture dari apa sih? Mixture di satu sisi ada theological assurance yang dari Tuhan gitu ya, tapi juga sisi yang lain ada socio-political honesty ya, maksudnya dengan semua keadaan yang nggak selalu ideal gitu, itu ya berbarengan gitu. Nanti kita akan bahas lagi detailnya apa itu maksudnya ya, ini apa assurance and socio-political honesty itu artinya apa gitu. Tapi sebelumnya kita coba detour dulu ya, maksudnya ini saya kalau sudah membaca di dalam cerita Daud, itu Daud kan digambarkan sebagai seorang yang menghormati Saul ya. Bahkan sudah membaca di dalam pasal 24, 26 ya, ini maksudnya masih di dalam 1 Samuel itu Daud spare ya kehidupannya Saul. Dia ada kesempatan sebetulnya untuk menghabisi Saul, tapi dia spare nyawane Saul ya. Jadi ini gambaran seorang yang tidak mengambil kekuasaan ya dari dirinya sendiri mumpung ada kesempatan gitu ya, tapi dia menunggu ya, menunggu waktunya Tuhan. Dengan pasif dia memberi dirinya itu diangkat dan ditinggalkan oleh Tuhan pada waktunya. Dia bukan merebut kekuasaan ya. Jadi ini satu poin yang indah kalau sudah melihat di dalam kehidupannya Daud gitu.
Bukan hanya itu, kita membaca, nah ini mulai di ini ya, 2 Samuel sekarang, dia juga mourning, dia juga lament, dia juga meratapi kematian Saul, kematian Yonatan ya. Bahkan waktu kita membaca, dia juga, kita mencatat dia tidak bersalah ya di dalam kematian Isboset dan juga Abner. Abner itu ini ya, jenderalnya Saul gitu. Dia bersih daripada kematian Isboset dan Abner ya. Sehingga sekali lagi kita melihat ini arti a man after God's own heart ya, saudara juga bisa kaitkan di dalam pengertian seperti ini. Again, dia bukan karena sekarang sudah memiliki kuasa terus dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki, sudah nggak ada lagi ya, sudah mati. Nah sekarang waktunya lah, giliran saya berkuasa, giliran saya ini menggunakan power semau saya gitu. Itu bukan kingship-nya Daud, kita nggak baca seperti itu. Tapi dia adalah seorang yang mengakui peran pemeliharaan atau providensia ilahi di dalam kehidupannya, di dalam bangkitnya kerajaan itu ya. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dia menyadari bahwa dia sendiri adalah seorang sosok yang ya boleh dikatakan diidentifikasikan dengan kaum marginal ya. Kaum marginal ya. Ini dia adalah ini ya, anak ke-8 dari kaum Bethlehem yang nggak terlalu terkenal gitu ya. Sementara kalau dibandingkan dengan Saul itu berasal dari family yang cukup well known ya. Ini kontras ya. Tuhan memakai orang-orang yang kecil seperti Daud itu ya, bukan Saul yang berasal daripada well known family itu. Jadi saudara melihat di sini ada kontras semacam teologia krukis gitu ya, semacam reversal motif. Sebagaimana Tuhan itu suka bekerja dengan cara seperti itu ya, memilih yang sederhana, memilih yang lemah, memilih yang kecil, dan bukan memilih yang kuat ya menurut dunia ini. Dan keadaannya ini ya, Daud yang juga mesti mengungsi sebagai pelarian dan sebagainya, ini juga sebetulnya ini ya menggambarkan situasi Israel yang secara ekonomik dan politik itu boleh dikatakan termasuk adalah bangsa yang juga ya outcast ya, atau terbuang gitu di dalam keadaan seperti itu ya. Again, di sini saudara mendapati ada paralel kehidupan Daud dan kehidupan dari bangsa Israel ya. Jadi gambaran tentang Daud di dalam cerita-cerita awal ini memang dirayakan ya, tapi nggak pernah diidealisasi. Nggak ada gambaran hagiografis gitu ya, yang menyatakan bahwa dia nggak ada kelemahannya sama sekali. Terus kemudian wah dia ini betul sih a man after God's own heart. Dia ada banyak kelebihan ya, karakternya adalah karakter yang indah, itu dicatat gitu ya, ini apa adanya. Tapi dia juga adalah seorang yang ya punya kelemahan gitu, seperti Saul dia juga punya kelemahan, dan ini tidak diidealisasi ya di dalam kitab Samuel khususnya. Nah, whereas di dalam 2 Samuel 1-4 itu sudah membaca ini cerita tentang masih cerita tentang ini Rise of David. Nah, mulai pasal 5, 2 Samuel pasal 5 ya. Itu ada pergeseran di sini ya. Ini bukan Rise of David lagi, tapi di sini David sebagai raja. Daud yang adalah raja di sini ya. Jadi ini mulai menceritakan tentang kerajaan Davidik ya, kerajaan Daud, dan mulai ada perkembangan yang disebut dengan royal theology ya, teologi kerajaan ya. Ini mulai di dalam pasal yang ke-5 dari 2 Samuel. Kita tahu ya, ini Daud itu pertama itu pada mulanya dia itu adalah seorang raja yang berkuasa atas ini ya suku Yehuda gitu, suku Yehuda. Daud ini ya, dan ya di Hebron seperti saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal 2 ya, itu 2 Samuel pasal 2 ayat 1-4 di situ. Ini ya adalah sukunya dia sendiri gitu ya, Yehuda. Terus kemudian dari sanalah ya, di situ ya dia mulai membangun kekuatan gitu ya, membangun pengaruh.
Lalu sementara di utara ini ya jenderalnya Saul yaitu Abner ya, ini dia berusaha untuk mempertahankan anaknya Saul ini yaitu Isboset itu sebagai raja ya. Tapi terus kemudian akhirnya dia meninggalkan niat ini dan dia mendukung Daud ya pada akhirnya gitu. Tapi terus kemudian ya malah dia akhirnya terus dibunuh ya oleh Yoab ya. Yoab ini jenderalnya Daud. Saudara bisa membaca itu cerita ini di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ya. Bahkan terus kemudian Isboset pun juga ini ya, Isboset juga akhirnya juga diasasinasi gitu. Saudara membaca di dalam pasal 4 ya. Daud ya secara publik dia meratapi kematian dari Abner dan akhirnya dia juga mengeksekusi siapa ini pembunuhnya ya. Sehingga dari gambaran itu ya sebetulnya itu mau menyatakan bahwa Daud itu nggak bertanggung jawab ya atas kematian ya, Abner ataupun Isboset ini gitu. Nah ini tampaknya ya sikap seperti ini terus ya persuasif ternyata gitu, dan kita melihat bahwa Northern Kingdom ini kerajaan utara yang merupakan daerah kekuasaan dari Saul itu akhirnya juga bersedia dengan rela menjadikan Daud itu raja mereka. Nah itu sudah baca di dalam pasal yang kelima ya, ini ayat yang pertama dan seterusnya, yaitu ya di sini LAI misalnya memberikan judul Daud menjadi raja atas seluruh Israel ya. Ini ayat 1 saya baca ya. Lalu datanglah segala suku Israel ya datang kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Menarik ya saya di sini mereka ini rela ya karena mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai Daud. Tapi juga ada satu kata yang menarik saya di situ waktu dikatakan di sini engkaulah yang harus menggembalakan ya, menggembalakan umatku Israel ya. Daud adalah seorang raja yang juga sekaligus adalah seorang penggembala, tapi bukan penggembala domba saja, tapi juga penggembala Israel ya. Makanya mereka rela karena ini adalah pemimpin yang mempunyai hati gembala. Ini bukan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya, yang bosi, yang tahunya cuma perintah-perintah, yang gila hormat, gila respect dan sebagainya, bukan ya saya. Tapi ini seorang pemimpin yang adalah penggembala ya. Ini menarik dari seluruh orang Israel itu untuk akhirnya datang kepada Daud dan rela digembalakan, dipimpin oleh Daud. Nah itu kita membaca di dalam pasal yang kelima ini ya, ayat 1 dan seterusnya. Nah sekali lagi saya jelas bahwa di sini kesuksesan keberhasilan dari Daud itu adalah peran dari Tuhan sendiri ya. Ini bukan karena Daud itu lebih talented, lebih skillful atau lebih potensi dan sebagainya, tapi gambaran Alkitab sangat jelas yaitu ini peran dari Tuhan ya. Tuhan yang menyertai, rahasianya itu ada di sana gitu ya. Kita membaca misalnya ini ya di dalam 5 pasal 10 ini kan Daud kemudian menjadi raja ya di dalam pasal 5 ini kan ya. Saya membaca sekali lagi ini di dalam tadi ini ayat yang tadi kita baca ya. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya ya. Jadi ini dikonklude ya bagian ini ya. Mengapa Daud itu kuasanya makin lama makin besar? Bukan karena dia, tapi karena Tuhan Allah semesta alam menyertai Daud ya. Dan kita juga membaca misalnya di dalam pasal yang ke-8 ya, di dalam pasal yang ke-8 saudara membaca di sini pasal 8, saya membaca ayat yang ke-14 ya. Saya baca ini ya saya, pasal yang ke-8 itu ini adalah cerita tentang kemenangan-kemenangan Daud. Jadi saya baca ayat yang ke-14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud
kemanapun ia pergi berperang. Siapa yang memberikan kemenangan di sini ya? Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud dimanapun dia pergi berperang ya. Dan jelas ya di dalam hal ini bahwa Daud sendiri juga tahu ya, kalau kita kembali kepada pasal 5 di situ, Daud sendiri juga menyadari, maksudnya bukan cuma penulis daripada kitab Samuel yang mengatakan kalimat ini, tapi Daud sendiri juga menyadari bahwa Tuhanlah memang yang menghendaki dia untuk menjadi raja atas Israel. Kita membaca di dalam ayat yang ke-12 pasal 5 ya di situ. Lalu tahulah Daud, ya, Daud itu perceive, Daud itu tahu bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umatnya. Perhatikan di sini ya, ada kata yang menarik, oleh karena Israel, umatnya ya. Jadi Tuhan itu memperhatikan umatnya Israel, dan dengan Tuhan memperhatikan umatnya Israel, dia memberikan raja, yaitu Daud ini ya. Bukan karena demi Daud sendiri, pertama ya demi Tuhan, dan kemudian adalah bagi Israel ya, oleh Israel di sini dikatakan kalau sudah membaca ya. Jadi intinya adalah Daud ini juga tahu gitu bahwa Tuhan lah yang sebetulnya menghendaki itu ya. Daud bukan buta, Daud bukan nggak tahu bersyukur, Daud bukan GR ya, tapi Daud tahu dengan persis bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang menempatkan dia, yang meninggikan dia untuk menjadi raja ya, demi ya, for the sake of umat Israel ya, atau bangsa Israel. Nah terus kemudian kita membaca di dalam seterusnya, nah ini mulai ada problem tentang memilih ibu kota ya. Ini kesulitannya adalah seperti ini ya. Ini kan ya, ini sekarang suku-suku Israel yang lain itu sudah bergabung kan untuk dipimpin, digembalakan oleh Daud gitu. Jadi dia masih berhati-hati untuk tidak menunjukkan keberpihakan di sini ya. Nggak boleh ada favoritisme gitu di dalam kehidupannya. Jadi akhirnya terus kemudian kita membaca di dalam ini ya, di dalam pasal 5 di situ kita membaca Daud, lalu kemudian kita membaca di dalam pasal yang ke-6 ya. Dia pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus atau Yebusit ya. Orang Yebus, orang Yebusit, lalu terus kemudian Yerusalem inilah yang akhirnya ya, Yerusalem bagi kita ini kota yang kita sudah tahu gitu. Tapi di dalam zaman Daud ini harus direbut terlebih dahulu ya dari tangan orang-orang Yebusit. Lalu terus kemudian dia menjadikan kota orang Yebus yang namanya Yerusalem ini ya, dia menjadikannya menjadi ibu kota gitu. Nah Yerusalem itu lokasinya adalah justru di perbatasan antara ini saya apa itu antara Yehuda dan Benyamin ya, maksudnya antara teritori Yehuda dan Benyamin ya, sehingga ya ini adalah daerah yang sebetulnya itu cukup netral gitulah katakanlah ya, secara politis gitu. Dan ya lebih daripada itu ya, ini apa di dalam bijaksana yang diberikan Tuhan pada Daud itu, ini apa center daripada kaum Yebusit di Yerusalem ini ya, di situ tuh ada banyak scribes, ada banyak ini ya orang-orang ini apa orang-orang academician gitu, para penulis ya, ahli kitab. Lalu terus kemudian ada pedagang-pedagang ya, ada arsitek-arsitek, ada manajer-manajer dan sebagainya. Sehingga ini penting ya saya. Ini penting sekali karena ya Daud di sini kan akan membangun kemudian kerajaan ini di dalam pengertian yang luas ya. Ini bahkan lebih luas daripada yang sudah dicapai oleh Saul gitu. Kalau mengandalkan Israel yang rather apa ya, ini apa model village, tribal, suku dan sebagainya, ini bisa sulit gitu. Tapi justru karena dia menduduki Yerusalem, maka juga mendapatkan bersamaan dengan itu ya ini ya para scribes, pedagang-pedagang, arsitek-arsitek dan juga para manajer itu di dalam proses dia membangun kerajaannya gitu. Tapi ada persoalan juga sih, persoalan ya ini kan bangsa ini ya, bangsa Kanaan gitu sebetulnya. Yebus ini kan Kanaan gitu. Jadi mereka juga ya, mereka ini juga dengan kebudayaan mereka juga, dengan ideologi-ideologi mereka. Jadi ada tension dia di sini
antara iman Yahwistiknya Daud dengan ya agama-agama atau ideologi-ideologi yang berasal daripada orang Kanaan tersebut gitu. Terus kemudian apa, Saudara? Nah, maka di dalam pasal yang ke-6 ini Saudara melihat ini tindakan yang penting sekali di dalam pasal 6 ini. Daud terus kemudian memindahkan tabut ke Yerusalem ya. Pertama dia cari dulu ya, tabut perjanjian ini di mana sih sebetulnya, terus tadi ketemukan, lalu Daud membawanya ke Yerusalem ya dengan satu prosesi yang sangat meriah. Poinnya apa sih? Poinnya di sini bahwa Yerusalem ini ya bukan cuma ibu kota secara politik saja ya, ada disertai dengan orang-orang yang sangat diperlukan seperti scribes, arsitek-arsitek, pedagang, manajer dan sebagainya. Tapi dengan tindakan ini Daud mau mengatakan bahwa Yerusalem ini juga adalah tempat ibadah sentral sekarang. Tempat ibadah sentral dari apa? Bukan agama-agama orang Kanaan, tapi agama Yahwistik ya. Agamanya orang Israel yang percaya kepada Yahweh. Ini sekarang sentralnya ya. Sanctuary-nya itu sekarang ada di Yerusalem ya. Ini satu tindakan yang penting supaya mencegah peperangan yang terus-menerus ya, tension yang terus-menerus antara ideologi-ideologi yang non-Yahwistik itu dengan kepercayaan Israel. Nah, kalau sudah membaca ini sedikit keluar dari kitab Samuel ya, saudara bisa membaca misalnya di dalam kitab Mazmur di situ ya. Kita bisa mempelajari early stage dari Davidic teologi ini ya, yang sifatnya itu sebetulnya lebih conditional kalau kita baca. Misalnya di dalam Mazmur 132 ya, kita membaca Mazmur 132. Ya khususnya ya sudah bisa membaca semua nanti ya, tapi kita baca di sini ayat 11 dan 12 saja itu. Kita membaca ayat 11 dan 12 saja, saya membaca Mazmur 132 ya. Maksudnya ini kenapa penting? Karena ini mencerminkan stage dari Davidic theology. Ayat 11, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu. Tapi perhatikan ada jika ya di sini ya. Memang ada kata di sini maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu ya. Ada kata selama-lamanya, tapi di sini 12 awal itu ada kata jika. Jadi maksudnya apa sih ya? Di dalam early stage dari Davidic theology ini ya, ini conditional sebetulnya gitu. Tapi terus kemudian di dalam perkembangan belakangan ya, ini mulai menjadi unconditional promise ya. Jadi ini seperti kayak ada tension ya. By the way, kalau sudah mempelajari ini ya, theology of Old Testament, theologies ya, lebih tepatnya gitu, teologi perjanjian lama, saudara itu akan expect ini ya, banyak voices ya, plural voices ini yang nggak jarang bisa seperti kayak ada suara yang rather tensional. Ini misalnya salah satunya ya, kita sudah pernah membahas misalnya ini ya, ideologi kerajaan misalnya, kita sudah bahas ya di dalam pertemuan sebelumnya gitu. Ada yang cenderung kritikal, tapi ada yang cenderung melihat positif ya. Jadi ini dua suara yang seperti kayak seolah-olah bersaing gitu ya. Tapi dua-duanya ini adalah teologi perjanjian lama gitu. Yang menarik di sini kalau sudah membaca di dalam, balik lagi kepada 2 Samuel ya, 2 Samuel itu pasal yang ke-7 ya. Ini ada cerita Nathan kan ya. Itu janji Tuhan mengenai keluarga Daud, House of David, mengenai kerajaan Daud ya. Sudah membaca ini sifatnya di sini nih unconditional ya. Kadang-kadang dipakai istilah ini ya, covenant atau perjanjian gitu. Jadi ini adalah David ini ya, dinastinya Daud. Tuhan berjanji ini akan selama-lamanya. Jadi kalau kita membaca di dalam Mazmur 132 itu ada if ya, ada jika, maka di sini janjinya ini adalah janji yang unconditional ya. Kalau di Mazmur 132 itu conditional, ada jika, maka di sini ya ini menjadi unconditional. Nah yang menarik ini sebetulnya adalah tension ini ya, tension antara conditional atau unconditional. Ini sebetulnya mencerminkan pergumulan daripada kehidupan Israel.
Maksudnya di dalam hal apa maksudnya? Ya, saudara bisa membayangkan ya di sini ya, waktu orang Israel itu mengalami krisis teologi di dalam zaman exile ya. Ya seperti kita tahu ini kan bentuk akhirnya di dalam zaman exile itu. Di dalam zaman exile, orang Israel mengalami krisis kan ya. Maksudnya mereka terus kemudian bergumul di sini ya. Ini sebetulnya janji Tuhan ini berakhir ya dengan ketidaktaatan kita, maksudnya bubar gitu, alias conditional gitu. Atau ini akan jalan terus ya, janji Tuhan ini akan jalan terus in spite of ketidaktaatan Israel ya. Jadi ini pergumulan Israel mau mengerti bagaimana ya ini keadaan exile ini. Ini betul sih, kita ini sudah tidak taat. Israel menyadari itu ya, sangat menyadari, karena itu mereka dibuang gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya itu bukan apakah exile itu diakibatkan mereka tidak taat, itu semua sudah tahu memang karena tidak taat gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya karena ketidaktaatan ini Tuhan jalan terus dengan janjinya unconditional, yang unconditional, atau ya berarti kita sudah membatalkan janji Tuhan alias conditional. Yang mana gitu. Nah, maka saudara membaca ini ya, ada Mazmur 132, suara yang menyatakan profil teologi conditional, tapi juga ada 2 Samuel 7 yang menyatakan suara unconditional. Ya, ini dua-duanya ini sebetulnya merupakan apa ya, semacam kayak kutub yang berbeda gitu, tapi ini seperti kayak dispute ya di dalam teologi perjanjian lama yang menghasilkan creative tension sebetulnya gitu. Ini apa di dalam kehidupan orang Israel ya. Maksudnya begini saya, kalau kita hayati secara spiritualitas sederhana ya saya, kalau kita hanya ada unconditional ya, nggak ada conditional, nah kita bisa cenderung gegabah ya. Terus kemudian kita bisa fatalistik, kita bisa menjadi apa orang-orang yang main dengan anugerah Tuhan. Kita bagaimanapun tidak taat ya, kan Tuhan akan jalan terus. Ini kan bisa bahaya ya saya. Kalau cuma satu suara seperti ini gitu, itu di satu sisi kalau cuma ada unconditional tapi nggak ada conditional, nah di sisi yang lain kalau cuma ada conditional tapi nggak ada unconditional, ya kita bisa despair di dalam kehidupan kita. Seperti kayak ya ini kalau apa dari perspektif teologi reform, ya inilah gambaran Arminianisme kan itu ya, itu melulu kondisional gitu. Jadi kita bisa kehilangan keselamatan kita gitu ya. Tuhan bisa membuang kita, Tuhan berubah gitu. Jadi kita ini bisa, waduh, bisa stres ya ini kalau melulu kondisional dalam pengertian nggak ada unconditionalnya sama sekali ya. Ini bisa membawa kita kepada despair sebetulnya gitu ya. Kecuali saudara adalah orang yang betul-betul apa ini, pejuang kuat atau apa gitu ya, yang tetap nggak akan pernah mau ngalah dan seterusnya gitu. Well, anyway, itu gambaran seperti itu kan saudara tahu ini ya rada akrab di dalam Arminianisme. Tapi untuk kita yang percaya teologi reform ini sebetulnya berat ya saya percaya conditional without unconditional. Tapi kita juga nggak mau unconditional without conditional, karena itu bisa menjadi satu pemahaman teologi yang terus kemudian jadi takabur sembrono ya, nggak bertekun di dalam kesetiaan, di dalam menjaga covenant, di dalam ketaatan kepada Tuhan ya, tapi kita terus selalu menghibur diri ya, pokoknya Tuhan akan terus setia gitu kan ya, no matter what gitu ya, apapun yang akan saya lakukan Tuhan akan tetap setia kan ya. Ini bisa berbahaya maksudnya kalau kita hanya punya unconditional. So intinya adalah creative tension ini perlu ya, unconditional and conditional, conditional and unconditional ya, sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur dan juga 2 Samuel ini ya. Lalu terus kemudian dalam pasal 7 saya ini ya, 2 Samuel pasal 7, di situ saudara membaca Daud ini berhasrat untuk mau membangun rumah ya, membangun rumah bagi Yahweh, membangun rumah bagi Tuhan. Nah yang menarik terus kemudian ini Tuhan itu menjawab ya, kita membaca di dalam pasal ke-7 ayat ke-5 ya, saya membaca ayat yang ke-5. Maksudnya Nathan ini ya, pergilah katakanlah, Tuhan berkata kepada Nathan maksudnya, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman.
selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Menarik ya, saya. Ini ayat ini ya. Jadi Yahweh di sini saya digambarkan dia itu nggak biasa saya ini ya Pak. Dia itu puas ya, konten dengan kemah ya. Inilah sanctuary-nya ya, tempat kediamannya Yahweh ya, tabernakel gitu. Nggak perlu rumah ya, bahkan di sini dikatakan kapan aku pernah mengatakan kepada misalnya hakim orang Israel terus bilang, ayo dong dirikan rumah bagiku yang dari kayu aras gitu. Nah lagi-lagi saya ini ternyata another tension ya, kalau tadi kita bicara tentang tension conditional unconditional, nah sekarang tensionnya ini apa saya, ini adalah tension antara di satu sisi ya Allah yang bebas ya, dan ini diekspresikan di dalam mobilitas ya, ini tabut perjanjian yang bisa pindah-pindah ya, jadi ini mobile gitu, dan juga kemah itu ya, tentu saja nggak permanen kan ya, ini maksudnya Allah yang bergerak, Allah yang bukan hanya memimpin Israel yang sedang mengembara, tapi dia sendiri mengembara gitu. Allah sendiri yang memimpin itu mengembara bersama dengan Israel ya. Jadi dia tidak menetap di satu tempel gitu ya. Nggak ada sesuatu yang fix di sini ya. Nah ini pool pertama. Tapi pool yang kedua adalah ya fixity tentunya gitu ya. Tempel. Jadi Allah itu yang hadir di mana, di tempel gitu. Nah ini dua pool ini create another tension saya. Maksudnya begini ya saya. Kalau kita melihat secara ancient Near East gitu ya, ini temple itu sebetulnya atau ini ya bait itu ya, rumah ini sebetulnya itu diasosiasikan dengan agama Kanaan gitu. Orang-orang Kanaan itu ada tempelnya gitu. Nah Yahweh sebetulnya itu di dalam cerita Exodus ya, kita tahu ini nggak ada tempel kan. Maksudnya ini bergerak terus gitu, tiang awan, tiang api, ya kehadirannya di kemah, tabernakel dan sebagainya. Jadi ini dinamis ya gitu. Nah tapi waktu bicara tempel, nah ini mulai menjadi fix di situ kan ya, menjadi fix itu. Nah ini again another tension di dalam kitab 2 Samuel kalau saudara membaca di situ. Jadi di satu sisi ada suara yang mau mempertahankan mobilitas Yahweh ya, mobilitas Tuhan gitu ya, Tuhan yang dinamis ini ya, tabut perjanjian gitu ya, ini kemah dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga ada voice yang lebih mau menyatakan kepada kita perlu mendirikan tempel gitu. Perlu ada tempel di sini ya, fiksasi berarti di sini bicara gitu ya. Nah, pada akhirnya kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-7 ayat 11 di sini ya, malah Tuhan ya, malah Allah yang mendirikan rumah bagi Daud. Nah ini menarik ya. Daud mau mendirikan rumah bagi Allah, tapi pada akhirnya terus kemudian Allah yang mendirikan rumah bagi Daud. Ini sangat menyentuh ya sebetulnya cerita ini ya. Dan ini kita diingatkan sekali lagi ya, hidup Kristen itu apa sih ya? Kehidupan Kristen itu bukan kita berbuat bagi Tuhan, tapi Tuhan yang senantiasa berbuat bagi kita gitu. Termasuk kalau kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan ya, itu sebetulnya Tuhan yang sedang melayani kita dengan melibatkan kita di dalam pelayanannya gitu. Ini Tuhan yang sedang bekerja ya melalui kita, bukan kita yang bekerja bagi Tuhan ya, tapi Tuhan yang bekerja melalui kita gitu. Ini kesempatan bagi kita sebetulnya kalau kita masih bisa bekerja bagi Tuhan. Ini di dalam teologi reform kita akrab sekali ya dengan konsep seperti ini ya. Bukan kita yang menolong Tuhan, tapi Tuhan yang menolong kita. Bukan kita yang berbuat bagi Tuhan, tapi Tuhan yang selalu berbuat bagi kita. Dan ini nyata sekali di dalam cerita bagaimana Daud yang ingin mendirikan rumah bagi Tuhan, tapi malah Tuhan yang mendirikan rumah ya bagi Daud. Maksudnya rumah di sini artinya tentu adalah dinastinya Daud ya, kerajaannya Daud yang nggak akan berakhir. Dan di sini saudara membaca lagi-lagi di sini unconditional ya. Ini beritanya ini ya, penegakan kerajaan atau dinasti Daud ini untuk selama-lamanya ini unconditional ya. Tuhan itu tidak setia ya. Tuhan tidak akan menarik kasih setianya dari ini ya, dari kehidupan Daud dan keturunannya sebagaimana dia lakukan di dalam kehidupan Saul ya.
Kalau Tuhan kan menolak Saul, kita sudah pelajari dalam 1 Samuel ya. Tapi tidak demikian dengan Daud. Sekali lagi saudara perhatikan ya. Ini bukan karena Daud lebih saleh daripada Saul, bukan karena Daud itu lebih suci, lebih baik, lebih cinta Tuhan lah itu, atau itu pembacaan seperti itu saya. Ini again, kalau kita reform ini harusnya kita ini peka ya bahwa itu tuh bukan yang dikatakan oleh Alkitab gitu. Tapi apa saya ini dasarnya adalah karena janji Allah di sini ini unconditional. Jadi dasarnya ya, kenapa Daud itu tidak dibuang? Bukan berarti Daud nggak pernah gagal loh. Daud gagal, saudara tahu kan Daud ada kegagalan ya. Nanti kita akan bicara tentang kegagalan Daud. Tapi despite kegagalannya Daud itu Tuhan mendirikan rumah bagi Daud ini selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan berjanjinya unconditional. Sementara bagi Saul itu conditional. Jadi yang membedakan ini adalah janji Tuhan. Ya, bukan kualitas yang ada pada Daud. Bukan, saya. Kita salah sekali ya kalau kita baca Alkitab terus kemudian kita lebih tertarik kepada kesalehannya Daud daripada tidak berubahnya kasih setia Tuhan. Fokusnya jadi salah, saya. Akhirnya kita jadi menciptakan ini ya, model gambaran apa ini ya, spiritual avengers gitu kali ya, spiritual superheroes gitu ya. Bahaya sekali saya ini apa kalau gereja mengkhotbahkan gambaran seperti ini ya, menggambarkan kebesaran orang-orang yang luar biasa saleh ya. Daud dan bukan Saul gitu misalnya, Habel dan bukan Kain gitu misalnya, lalu siapa lagi saya, dan dibanding-bandingin seperti ini. Dan tentu saja kita mendorong seluruh jemaat kita sendiri mau menjadi juga kalau bisa superhero seperti mereka ya. Karena apa? Karena itulah orang-orang yang besar gitu ya. Tapi terus sekali lagi saya, pertanyaannya seperti kita sudah pernah bahas di dalam Samuel yang pertama, Tuhannya di mana ya di sini tempatnya gitu. Of the steadfast love of the Lord, di mana tempatnya sudah? Kok malah kita jadi lihat steadfast love-nya Daud di sini, atau apa ya, ya kelebihannya spiritual superhero itu di dalam Alkitab ya. Hati-hati sudah membaca Alkitab seperti itu ya. Di dalam Alkitab itu kita harusnya menemukan Tuhan terutama gitu. Tuhan yang memakai orang-orang biasa seperti Daud yang kelemahannya nggak tanggung-tanggung. Sebetulnya kalau dibilang juga nggak kalah dengan Saul gitu ya. Saul nggak ada cerita perzinahan ya seperti Daud gitu. Saul nggak ada cerita ini loh, apa menghitung orang Israel sampai akhirnya terus puluhan ribu orang mati gara-gara itu. Karena Daud melakukan sensus, kan nggak pernah ada itu saya. Ini apa di dalam kehidupan Saul. Saya bukan mengatakan Saul lebih baik daripada Daud, ya tidak juga gitu. Tapi kalimat ini cuma mengatakan setidaknya Daud itu nggak lebih baik daripada Saul gitu. Tapi kalau kita tertarik membaca Alkitab, justru kita mendapati Daud lebih baik daripada Saul. Saya khawatir kita jadi mengubah kekristenan jadi menjadi ini loh saya, buku moralisme gitu. Akhirnya kita nggak melihat Tuhan, ya nggak melihat Tuhan dan kesetiaannya dan His unconditional promise, nggak melihat itu, tapi jadi melihat itu. Lalu saudara dan saya berusaha untuk menjadi besar seperti Daud. Engkaukah Daud pada zaman ini gitu misalnya ya? Engkaukah Daud itu maksudnya? Oh ya, saya mau jadi superhero seperti Daud, a man after God's own heart. Siapa saya gitu misalnya ya? Waduh, saya ini Tuhannya di mana? Saya sekali lagi ya. Tuhannya di mana tempatnya gitu. Kita mending melihat kemuliaan Tuhan kali ya di sini daripada kemuliaan Daud gitu. Dan inilah juga yang dimaksud oleh kitab 2 Samuel gitu. Jadi sekali lagi ya, saudara membaca di situ janji Tuhan ini ya. Kita baca aja saudara, ini 7 ayat 16 ya. Tadi Tuhan mengatakan ya, ini ya, dia nggak membutuhkan rumah itu. Tapi terus kemudian 7 ayat 16 dikatakan keluarga dan kerajaanmu ya, keluarga ya, your house. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan ya bagi Daud. Jadi saudara melihat kan ya, keindahannya itu ada pada Tuhan yang berjanji unconditional bagi Daud ya. Bukan karena Daud lebih berkualitas daripada Saul. Jadi saudara melihat sekali lagi di sini di dalam 2 Samuel 7 ini ya. Di sini kingship-nya Daud ini ya, kerajaannya Daud ini kekal ya, ini eternal, ini dibangun berdasarkan janji unconditional yang diberikan oleh Yahweh ya. Jadi ini menggambarkan ya later stage development ya dari royal teologi. Sementara yang Mazmur 132 itu menggambarkan early stage ya. Jadi ada development di sini ya. Sudah jangan membaca ini sebagai ketidakkonsistenan atau berubah-berubah atau gambaran. Ya oke, berubah, ada certain perubahannya betul saya. Tapi ini bagian daripada
kalau istilah yang seringkali dipakai di dalam teologi reform ya, ini progresif itu. Ini sesuatu yang progresif, sesuatu yang dinamis ya. Salah kalau sudah melihat ini terus kemudian sudah mendapati ini kok ini ya kontradiktif gitu ya, seperti typical outsider pers. Mereka melihat tension di dalam perjanjian lama, terus mereka mengambil kesimpulan ini kontradiktif ya, ini pasti bukan firman Tuhan. Buktinya yang satu bilang gini, yang ini bilang ini, katanya conditional tapi juga nggak unconditional atau conditional gitu kan ya, akhirnya jadi bingung sendiri gitu. Ya itu salah mengerti natur dari teologi perjanjian lama. Kalau sudah mengerti teologi perjanjian lama itu banyak sekali tensi-tensi seperti ini, dan ini creative tension. Ini kita bukan menyebutnya sebagai sesuatu yang kontradiktif ya, tapi sesuatu yang dinyatakan secara progresif ya. Jadi ada perkembangan di dalam teologi perjanjian lama itu sendiri, seperti saudara bisa mendapatinya di dalam Mazmur 132 yang kondisional, terus kemudian di 2 Samuel 7. Ini jelas sekali ya bicara ini janjinya di sini unconditional ya. Jadi intinya adalah begini ya, Tuhan yang berjanji ya, Allah yang berjanji itu dia memberikan future, memberikan masa depan bagi kerajaan Israel ya. Dan ini adalah future yang dari Tuhan sendiri, yang Tuhan memberikan ya. Dan ini tidak dibatasi, tidak diganggu oleh dosa manusia. Sekali lagi ya, janji Allah yang tidak bersyarat itu ya, ini adalah basis dari future masa depan kerajaan Israel yang tidak diganggu oleh dosa manusia. Baik itu dosanya Daud atau dosanya orang Israel ya. Daud kan pernah jatuh ya, tapi kerajaan dijanjikan Allah yang unconditional itu jalan terus ya. Sampai kepada Kristus kan ya. Bukan bubar itu. Demikian juga Israel waktu mereka nggak taat ya, exile, pembuangan ya. Itu janji Mesias jalan terus ya. Bukan terus kemudian jadi di-cancel gitu ya, karena sudah diganggu dan dirusak, broken oleh Israel ya, covenant-nya tidak, tapi ini eternal covenant, ini perjanjian yang akan jalan terus itu. Maka konsep ini penting sekali ya, sebagaimana kita tahu di dalam perjanjian baru sangat diwarnai oleh eternal covenant yang unconditional ini kan ya, maksudnya di dalam kehidupan Kristus gitu. Dan janji yang seperti ini ini membangkitkan harapan gitu bagi Israel ya. Israel bisa percaya, diundang percaya kepada janji ilahi, bukan percaya kepada kesetiaannya sendiri ya, bukan percaya kepada ketekunannya sendiri, bukan percaya kepada kesalehannya sendiri. Ya lihatlah kehidupan Daud. Daud pun juga bisa gagal gitu. Jadi undangannya itu bukan untuk bersandar, bergantung, percaya pada ketekunan saya sendiri gitu ya. Again, asing ya sebetulnya ini untuk ini loh saya, untuk kita yang dididik di dalam teologi reform ini kan asing sekali ya sebetulnya ya. Tapi teologi reform sebenarnya bukan menemukan sendiri saya, bukan original, tapi ini simply memberitakan apa yang diberitakan oleh 2 Samuel sebetulnya gitu. 2 Samuel ini memberitakan tentang teologi anugerah, tentang janji Allah yang unconditional ya. Yang mana janji Allah itu menjadi dasar kepercayaan Israel ya. Ini membangkitkan pengharapan ya, despite di dalam saat-saat yang paling hopeless ya. Saat-saat paling hopeless itu seperti apa misalnya? Exile, saat pembuangan, itu betul-betul hopeless ya. Ya Israel kalah kan ya, collapse, dan bukan cuma kerajaan utara dan selatan gitu. Utara terlebih dahulu ya, terus kemudian selatan juga akhirnya collapse juga, jatuh gitu. Di tengah keadaan yang hopeless seperti ini ya, tetap bisa ada pengharapan. Mengapa? Karena Israel boleh berpegang, karena Israel boleh percaya kepada janji Allah yang unconditional, yang tidak bersyarat itu. Nah, kalau kita masuk di dalam ini ya, ini bagian berikutnya itu di dalam pasal 9 ya. Pasal 9 dan seterusnya, maksudnya 2 Samuel. Di sini seringkali para scholar tuh menyebutnya dengan istilah either ini ya, succession narrative ya. Ini adalah cerita tentang suksesi penerusnya Daud, maksudnya menjawab pertanyaan siapa yang akan melanjutkan tahta Daud ini gitu. Tapi juga ada yang menyebut material ini ya dengan istilah court history of David ya, the court history of David. Jadi cerita seputar apa ini ya, court itu apa ya? Ya istananya Daud gitu ya, seputar apa ini namanya? Ya seputar istananya Daud gitu, kehidupan Daud di kerajaannya gitu. Makanya disebut court history of
David ya. Nah, yang menarik di dalam bagian ini yang digambarkan ya, picture-nya itu apa di sini di dalam bagian ini? Ini bukan gambaran tentang kuasa kerajaan ya, kuasanya Daud sebagai raja, tapi justru yang digambarkan dengan sangat jelas ini adalah kerapuhan manusia. Human vulnerability. Tapi sebelumnya gambarannya kalau kita ini ya coba runtut gitu. Yang pertama di dalam pasal 9-10. Nah, di sini Daud itu bertindak menunjukkan apa ini ya? Kesetiaan ya. Chesed ya, kasih setia. Daud ini adalah orang yang ada kesetiaan, ada chesed seperti Allah ya, seperti Yahweh. Dan saudara membaca misalnya dalam pasal 9 itu Daud menyatakan kesetiaannya kepada Mephiboset. Ya, Mephiboset itu siapa saudara? Ini adalah anaknya Yonatan. Saudara tahu ya, Yonatan itu adalah sahabat baiknya Daud ya. Daud dan Yonatan itu dekat sekali dan di sini dia mengingat Yonatan ini anaknya keturunannya ya, keturunan Saul juga berarti ya. Daud menyatakan kasih setianya kepada Mephiboset di sini ya. Saudara bisa membaca ini di dalam pasal yang ke-9 ini ya. Pasal yang ke-10 ya, ini Daud berperang melawan Bani Amon dan dia juga menyatakan kesetiaannya ya di dalam pasal ini kepada Bani Amon. Jadi again ya di dalam bagian ini masih positif gambaran tentang Daud. Daud itu adalah seseorang yang bisa menyatakan kasih setia, menyatakan chesed ya, baik kepada keturunan Saul yaitu Mephiboset ini dan juga kepada Bani Amon seperti saudara membacanya di dalam pasal yang ke-10. Tapi terus kemudian, nah ini waktu saudara meneruskan di dalam pasal 11 ya, nah disitulah kita tahu ceritanya ini. Daud dan Batsheba ya, Uria. Gitu. Yang ironis di sini bukan Daud yang menunjukkan chesed, bukan Daud yang bertindak secara setia di sini ya, tapi justru Uria. Daud ternyata adalah seseorang yang punya sisi gelap ya. Daud adalah seseorang yang ya digambarkan di sini. Makanya tadi kita bilang human vulnerability ya di dalam bagian ini. Gitu. Daud ini punya kelemahan gitu. Ada darker side di dalam kehidupannya ya. Ya saudara kenal istilah itu ya. Maksudnya bukan istilah apa ini cerita itu ya. Dia ya boleh dibilang abuse di sini ya, abuse dia punya kuasanya sebagai raja di situ dia mengambil Batsheba ya, dia mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya, lalu terus kemudian dia membunuh ini dengan sengaja, dengan strategi ya, dia membunuh suami Batsheba yaitu Uria. Gitu. Uria dinyatakan sebagai seseorang yang waktu dia disuruh pulang ya. Dia menolak itu dia tetap setia, dia tahu bahwa ini dalam satu keadaan perang ya. Jadi dia nggak boleh untuk meninggalkan perang ini. Jadi saudara melihat gambarnya di sini justru terbalik ya. Daud sebagai seorang raja yang seharusnya menggembalakan umatnya, menggembalakan umat Allah ya. Tapi di sini dia jadi seseorang yang akhirnya ya Nathan pakai istilah ini ya, membunuh domba gitu, maksudnya membunuh ini orang yang cuma punya satu-satunya domba dibunuh di dalam cerita itu gitu kan ya. Instead of menggembalakan Israel sebagai dombanya, dia malah mencekik di dalam bagian ini ya. Yang sedih itu justru yang ironis justru Uria di sini yang digambarkan mengerti apa artinya itu chesed gitu. Uria menyatakan kesetiaannya dengan berani tetap setia berperang. Nah, kegagalan Daud ini ya di dalam komentari ada yang menulis mengatakan, nah inilah mengingatkan kita dalam warningnya Samuel ya. Warningnya Samuel itu kan, saudara masih ingat kan ya, itu kata yang diulang-ulang adalah take ya. Raja itu akan mengambil inimu, itumu dan sebagainya, mengambil dari sini lah. Ini betul-betul terjadi ya. Heran ya justru nubuatan dari Samuel ini terjadinya di Daud loh. Maksudnya kerusakannya ini terjadinya di Daud ya. Yang akan mengambil, kita mungkin expect waktu Samuel bicara kalimat itu ya, hati-hati ya, raja itu punya hak ini loh, nanti kalau kamu punya raja,
Kamu bisa nyesal karena raja itu punya hak ini. Dia akan mengambil ternakmu, dia akan mengambil anakmu, dia akan mengambil. Ya kita mungkin kepikir waktu baca ayat itu, ya ini pasti Saul ya. Ternyata ini penggenapannya pada Daud. Daud waktu mengambil Batsheba gitu. Dia merampas Batsheba sebetulnya dari tangan Uria. Inilah yang sebetulnya sudah diperingatkan oleh Samuel kan ya. Jadi saudara melihat ya, Alkitab itu nggak menggambarkan hitam putih seperti kayak Saul itu yang gagal, lalu Daud yang berhasil gitu misalnya ya. Saul yang tidak setia, lalu Daud itu yang setia gitu ya. Ternyata gambarannya itu lebih nuans daripada itu, saya bukan hitam putih seperti itu. Maksudnya Saul melulu hitam dan Daud melulu putih. Itu bukan gambaran Alkitab, saya bukan gitu. Sebetulnya Daud juga boleh dikatakan nggak kalah hitam di dalam bagian ini gitu. Uria yang jauh lebih putih di dalam bagian ini ya, kalau pakai hitam putih maksudnya istilahnya gitu. Daud betul-betul dark, saya gambaran ini ya, betul-betul ini ada dark side di dalam kehidupannya. Justru dia yang di sini mengambil istri dari orang lain ya. Kita nggak membaca itu di dalam kehidupan Saul loh, tidak gitu. Kita membaca ini di dalam kehidupan Daud justru gitu. Inilah yang sudah diperingatkan sebetulnya oleh Samuel ya. Kalau sudah membaca, sekali lagi sudah bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 8 mulai ayat 11 dan seterusnya gitu. Nah, terus kemudian ya Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur dia ya melalui ilustrasi itu ya, seperti saudara tahu cerita itu. Tadinya Daud nggak sadar, malah dia marah ya. Orang itu akhirnya terus kemudian Nathan bilang, ya kamu orangnya itu kamu sebetulnya gitu. Lalu Daud sadar ya, dia menerima ya teguran itu ya, penghakiman itu dia terima dan dia berespons di dalam pertobatan ya. Dia berespons di dalam pertobatan. Nah, ini sesuatu yang indah ya, saya. Daud dia bukan luput daripada kesalahan, tapi dia adalah orang yang bertobat di dalam kehidupannya itu. Waktu dia berdosa, dosanya nggak kalah besar daripada nggak kalah kecil gitu ya. Nggak kalah besar atau nggak kalah kecil ya. Dosanya itu juga besar ya, bukan lebih kecil, bukan dianggap lebih kecil daripada dosanya Saul. Tapi di sini saudara melihat yang membedakan, Tuhan memberikan anugerah kepada Daud sehingga dia itu bertobat di sini ya. Tapi terus kemudian ya tetap ya dia bertobat satu hal ya, Tuhan mengampuni betul, dan kerajaannya jalan terus, itu juga betul karena unconditional promise. Tapi lalu kemudian Nathan memberitakan tentang nubuatan ini ya, malapetaka yang akan terjadi di dalam keluarga Daud. Ada violence yang akan memasuki kehidupan keluarga Daud. Sebagaimana apa? Sebagaimana Daud juga sudah melakukan kekerasan, violence di dalam keluarga Uria gitu. Jadi ini adalah satu pengadilan yang adil ya. Tuhan mengampuni, iya Tuhan mengampuni, tapi bukan berarti Daud nggak perlu menerima konsekuensi dosa yang dia lakukan ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Maka saudara waktu membaca di dalam 2 Samuel pasal 13 dan seterusnya, ini ceritanya adalah tentang tragedi keluarga Daud ya, tragedi keluarga Daud. Mulai pasal yang ke-13 ya. Apa? Ya ini ya, Amnon ya, ini anaknya Daud memperkosa half sisternya yaitu Tamar ya, ini yang dari istri yang dari mama yang berbeda. Lalu terus kemudian Amnon dibunuh ya oleh Absalom ya. Absalom itu siapa? Ini adalah saudaranya Tamar ya. Absalom marah sekali kenapa Tamar saudara perempuannya diperlakukan demikian oleh Amnon. Akhirnya terus kemudian Amnon dibunuh oleh Absalom ya. Absalom akhirnya dibuang karena tindakannya ini ya. Tapi terus kemudian kita membaca Absalom memimpin pemberontakan untuk melawan Daud ya, ayahnya sendiri. Lalu kemudian terus Yoab ya, ini panglimanya Daud ya, jenderalnya Daud, membunuh Absalom yang memberontak melawan Daud itu ya. Daud meskipun dia tahu ini Absalom memberontak melawan dia, tapi dia betul-betul berduka cita ya atas kematian dari Absalom ini ya. Dia sangat-sangat sedih ya. Dicatat di dalam Alkitab bahkan dia sampai mengabaikan, nggak mengurusi ini ya tanggung jawabnya, urusan kerajaan itu untuk sementara waktu dia nggak mengerjakannya, dia mengabaikannya karena dia saking duka citanya ya karena kematian Absalom gitu. Belum lagi ini ya dia mesti menghadapi ini apa pemberontakan yang
dipimpin oleh Sheba gitu. Jadi ini kekacauan demi kekacauan saya di dalam kehidupan Daud sebagai akibat daripada dosa yang dia lakukan terhadap Uria ya. Hati-hati ya saya, betul ini Tuhan itu maha pemurah, dia mengampuni, betul Tuhan mengampuni, dia itu kasih setia, itu betul saya. Tapi kita jangan mempermainkan anugerah Tuhan ya, kita jangan mempermainkan kesetiaan Tuhan ya, karena dosa itu bukan nggak ada konsekuensinya gitu. Kita nggak bisa setelah kita berbuat dosa terus kemudian Tuhan sudah mengampuni, berarti saya nggak menanggung apa-apa lagi. Memang Alkitab mengatakan Tuhan tidak membalas setimpal ya. Betul itu ya, kalau Tuhan membalas setimpal dengan kesalahan kita, ya kita semua ke neraka, supaya nggak ada yang diselamatkan gitu. Tapi Tuhan tidak membalas setimpal ya dengan kesalahan kita. Tapi bukan berarti Tuhan nggak ada pembalasan sama sekali ya gitu. Kalau dikatakan dia membalas tidak setimpal dengan kesalahan kita, itu kan sebetulnya membalas sama sekali kan ya. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti saudara ya, bukan. Tapi supaya kita berhati-hati ya di dalam kehidupan kita untuk tidak main-main dengan dosa. Karena dosa itu ada akibatnya. Dosa itu ada konsekuensinya. Jadi kita bisa belajar apa sih di dalam bagian terakhir ini? Mungkin seperti kayak bukan bagian yang glorious gitu ya, bukan seperti cerita yang menuju kepada klimaks gitu di dalam akhir daripada ini so-called court history of David ini. Tapi justru kita belajar di dalam bagian ini bahwa Daud ternyata ya ini adalah orang yang tidak jauh berbeda dengan saudara dan saya. Dia adalah manusia yang lemah juga seperti saudara dan saya. Jadi kalaupun ya ini kerajaan Daud ini akhirnya dibuat kekal, itu forever ya selamanya, itu sekali lagi ya, bukan karena Daud hebat, bukan gitu, tapi itu semata-mata karena janji Allah yang tidak bersyarat itu ya, karena Yahweh yang kasih setia itu gitu. Dan Yahweh yang kasih setia ini ya ironisnya, waktu pertama itu dinyatakan dalam kehidupan Daud, oh ya Daud juga kasih setia. Seperti Yahweh yang kasih setia, dia menyatakan kepada Mephiboset, kepada Bani Amon ya. Tapi terus kemudian jalan ceritanya berubah. Dia bukan kasih setia, dia nggak mengembalakan umatnya, nggak mengembalakan umat Allah. Dia mencekik dombanya gitu. Ini gembala yang mencekik dombanya. Malah Uria yang menyatakan kasih setia di sini. Jadi ceritanya mulai kacau di sini, cuy. Tapi ini pun dicatat ya oleh 2 Samuel. Nah ini tuh saya yang tadi kita katakan ya. Inilah saya ini menyatakan apa saya? Menyatakan socio-political honesty kehidupan Israel ya. Ya seperti ini, seperti kehidupan Daud ya. Yang nggak berubah itu kasih setia Tuhan, tapi Israel bisa berubah setia. Seperti Daud juga bisa berubah setia ya. Tapi Tuhan tidak berubah setia. Tuhan jalan terus gitu ya. Tuhan mengampuni Daud, betul Tuhan mengampuni Daud ya. Tapi Daud sebagaimana Israel, dia menanggung ya akibat dari dosanya. Daud setelah melakukan kekerasan ya terhadap Uria, keluarga Uria, lalu dia menuai apa yang dia tabur gitu. Akhirnya keluarganya sendiri berantakan gitu. Nah ini seperti Israel ya, Israel yang tidak taat ya, menabur di dalam ketidaktaatan, akhirnya juga menuai. Penuaiannya apa? Exile. Penuaiannya adalah pembuangan. Ini kan paralel ya dengan kehidupannya Daud gitu. Tapi pembuangan Israel ya kekacauan yang terjadi di dalam ini tragedi dalam keluarga Daud itu tidak menggagalkan janji Allah yang tidak bersyarat itu ya. Tuhan tuh jalan terus gitu. Karena apa saya? Karena janji ini dibangun berdasarkan kasih setia Tuhan. Nah inilah saya profil dari kitab 2 Samuel ya. Kiranya kita mendapat kekuatan, penghiburan ya, kasih setia Tuhan itu seharusnya lebih mendorong saudara dan saya untuk merefleksikan ya kasih setia Tuhan, chesed itu ya, loyalty, faithfulness-nya Tuhan itu ya, steadfast love-nya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan jangan menganggap ini sebagai terus kemudian kita bisa permainkan ya, karena seperti dalam kehidupan Daud ya, dia bisa menuai disaster ya di dalam kehidupannya. Violence demi violence ya, itu kekacauan demi kekacauan, kekerasan demi kekerasan itu hadir di dalam keluarganya. Kenapa? Ya karena dia sendiri melakukan kekerasan di dalam keluarga orang lain, di dalam keluarganya Uria gitu. Sebagaimana Israel juga karena ketidaktaatannya akhirnya mengalami pembuangan ya, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Tapi sekali lagi saya penghiburannya, Tuhan tidak berubah setia ya. Dia akan terus jalan dengan rencananya yang kekal, dan seperti kita tahu, seperti sudah tahu, itu digenapi di dalam Yesus Kristus ya.
Chesed-nya Allah itu ya, chesed-nya Yahweh itu dinyatakan di dalam Kristus yang dijanjikan itu ya. Kristus yang sudah datang dan Kristus yang akan datang kembali. Kristus pasti akan datang kembali, so, despite, so, in spite of kita punya kegagalannya, in spite of kita punya ini apa so, ketidaksempurnaan, ya, kekurangan dan sebagainya, Kristus tetap akan datang kembali. Karena ini adalah satu janji yang tidak bersyarat. Ini adalah satu janji yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.